ngelamar kerjaan sebagai gender laki-laki atau gender perempuan? Pertama kalinya aku memproklamirkan bahwa who I am, begitu loh, siapa aku. Di luar sana mereka mungkin banyak yang bertanya, bener nggak sih seorang Lisa itu adalah... Halo, jumpa lagi dengan saya Anna Marsiana. Kali ini dalam seri belajar bersama Anna Marsiana. Dan seperti biasanya kita mengundang tamu spesial, selalu tamu saya spesial. Tamu saya kali ini adalah seorang perempuan bernama Lisa Agatha. Sebetulnya dia transpuan, tetapi transpuan itu kan perempuan ya. Dan kita bisa lihat dong, seorang bisa dibilang businesswoman. Di channel ini teman-teman sudah lihat ya, ada transpuan yang dokter, ada transpuan yang wirausaha, ada transpuan yang aktivis, ada banyak. Kenapa kita menampilkan banyak sosok transpuan dengan range pekerjaan dan profesinya yang berbeda-beda? Karena kita mau tunjukkan kepada teman-teman bahwa transpuan itu 100% sama seperti puan-puan atau gender apapun juga, dan ketika dia punya kesempatan, dia bahkan bisa lebih dari teman-teman yang punya privilege secara gender laki maupun perempuan. Nah, karena itu hari ini istimewa sekali, kita senang sekali. Thank you banget Mbak Lisa, Sama-sama. menyempatkan diri jauh-jauh dari Baekhyun, dari luar planet, dari luar planet katanya, mengunjungi kita di sini untuk ngobrol bersama teman-teman. Mbak Lisa ini seorang senior manager di company asing, sebutin nggak ya? Jangan ya. Pokoknya company asing yang cukup besar, dan sebagai senior manager Mbak Lisa membawahi 25 manajer setara dengan area manager. Seperti apa kisah Mbak Lisa? Kita undang Mbak Lisa untuk menyapa teman-teman dan memperkenalkan diri supaya kemudian bisa ngobrol lebih jauh. Selamat sore Mbak Lisa. Halo, sore. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk channel ini. Iya, aku juga merasa bisa dikatakan apa ya, tersanjung gitu loh. Kayak merasa aku punya privilege gitu loh, dan dari Mbak Anna gitu, seorang Mbak Anna kayak yang super sibuk. Ternyata aku berharap banget aku bisa ketemu walaupun bukan pengen di interview. Sebenarnya ini adalah interview pertama kalinya, dan pertama kalinya aku memproklamirkan bahwa who I am, begitu loh, siapa aku. Di luar sana mereka mungkin banyak yang bertanya, bener nggak sih seorang Lisa itu adalah transpuan, begitu loh, ya kan? Tapi itu ketika ada yang bertanya atau mungkin tidak bertanya, aku jadikan PR. Yaudah, biar aja PR aja deh buat lo, begitu. Ini penghormatan ya buat teman-teman subscriber di channel ini, karena selalu mereka mengatakan channel ini menjadi ruang pertama berbagi secara publik tentang siapa mereka. Jadi ini menjadi ruang nyaman, sekaligus juga channel ini dikenal sebagai ruang yang mengedukasi dan menginspirasi. Thank you banget memberikan diri, mempercayakan diri pada channel ini. Ya, aku juga mungkin karena faktor usia ya. Setelah aku sekarang usiaku kepala 4. Ini perempuan biasanya nggak mau loh disebut usianya, tapi ini Mbak Lisa ini dengan percaya diri nyebut ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak kelihatan kepala 4. Supaya orang lain juga bisa terinspirasi gitu loh. Kepala 4 nggak harus ada kerutan di mana-mana. Nggak gitu ada, kan. amit, Kepala ampun deh. 4 juga nggak harus namanya tua, begitu. Tua memang dari sana harus tua ya. Tapi namanya penampilan kan harus tetap fresh. Begitu. Umur itu kan sebatas angka. Betul. Kalau bilang kerutan, coba tolong disclose up, mana ada kerutannya? Ini kan efek makeup. Enggak. Oke. Ya, kita lanjutkan, Mbak. Ya. Mbak Lisa, boleh ngobrol dulu ya, latar belakang Mbak Lisa ini untuk bisa kenal kenapa dia bisa sukses menjadi businesswoman seperti yang sekarang. Apakah cita-citanya dulu memang sejak awal pengen jadi businesswoman?
Kalau mau jadi seorang businesswoman, pasti semua orang punya cita-cita menjadi seorang pebisnis ya. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kamu mau melakukannya? Oke. Tidak semua orang itu punya kemauan mau melakukannya. Banyak yang mereka itu berpikir bahwa gue pengen punya uang, akan indah pada waktunya, tapi dia tidak mau melakukan itu, gitu loh ya kan. Kan banyak yang begitu kan, begitu bikin status akan indah pada waktunya, padahal dia masih tidur. Nah, itu makanya aku indah bilang juga kan, indah juga di mimpinya, begitu loh. Nah makanya, tapi aku juga perjalanan itu juga tidak semulus itu Mbak, begitu. Oke, aku cerita sekilas tentang aku dulu, begitu ya, supaya teman-teman di luar sana juga tahu bahwa aku bisa berdiri seperti ini juga prosesnya sangat-sangat panjang, begitu loh. Aku adalah seorang transmigran. Jadi orang tuaku tahun 83 itu pergi transmigrasi itu ke Riau. Mohon maaf, nggak malu orang secantik ini mengaku sebagai anak transmigran? Tidak, itu adalah bisa dikatakan sebagai motivasi teman-teman di luar sana bahwa seorang transmigran juga bisa sukses. Ya. Maaf ya Mbak, suaraku habis maklum muter. Iya, jadi Mbak Lisa ini habis maraton bukan lari ya, maraton bisnis dari Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, ya, sekarang Jakarta, nanti lanjut Bandung, Medan. Betul. Jadi suaranya agak habis. Nyetir sendiri. Oh gila memang. Oke, jadi maklum nggak apa. Tapi serak-serak seksi. Seksi itu ngeles. Iya. Oke. Lahir dengan gender yang dilekatkan sebagai laki-laki ya, dan di keluarga transmigran. Saya kira ini satu contoh yang sangat penting, sangat bagus dari Mbak Lisa, bagaimana struggle-nya itu double gitu. Sebagai anak transmigran sering dilihat sebelah mata dong. Betul. Kemudian lahir dengan jenis kelamin dan gender yang dilekatkan laki-laki, padahal identifikasi dirinya perempuan. Jadi tolong ceritain struggle yang dihadapi waktu masa kecil sampai kemudian kok sampai pada kesadaran dan keputusan no, I'm a woman. Iya. Jadi sebenarnya aku sudah merasakan I'm a woman itu adalah dari kecil, dari aku SD. Aku tidak TK karena di kampungku itu sangat bisa dikatakan pedalaman, tidak ada TK saat itu. Di area transmigrasi ya? Langsung SD. Nah, dibully nggak sih di kampung? Iya, pastinya dibully. Apalagi di desa ya, bullying itu pastinya dengan mengatasnamakan agama, seperti itu. Ya kan? Tapi aku juga menjalani proses tersebut aku dengan enjoy. Kenapa bisa enjoy? Iya, jadi kok dibully kok enjoy? Iya, itu adalah proses belajar pendewasaan diri seperti itu. Tapi cukup sampai di SMP aja Mbak, aku di desa. Jadi kayaknya cukup deh dibully sama orang sekampung begitu ya. Aku harus hijrah. Gitulah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, begitu kan? Terus pergi ke negeri Cina? Enggak, ke Korea Mbak. Salah. Ke Korea. Jadi aku dari situ aku hijrah, aku ke kota dan aku SMA di kota. Lulus SMP ke kota ya? Betul, karena aku sudah capek ya, aku dibully terus. Tapi ternyata itu bukan akhir. Itu adalah ternyata awal. Di kota juga di kota adalah awal dari bully yang lebih besar lagi. Begitu di SMA tersebut, begitu. Tapi SMA negeri. SMA negeri. Dan kebetulan aku diterima di SMA favorit karena prestasi. Ya, jadi bukan sombong. Jadi SMA favorit pun tidak lepas dari tradisi bullying yang please deh guru-guru please harus diakhiri. Betul. Gitu. Ternyata itu adalah awal dari bullying, bukan akhir tapi awal, begitu. Secara bahkan lebih sadisnya lagi itu juga aku juga mengalami yang lebih bukan bullying tapi adalah pelecehan ya, begitu loh ya. Jadi saat SMA tersebut aku juga mengalami pelecehan seksual, begitu loh ya kan. Verbal atau? Ya, verbal. Ya. Tapi tidak sampai terjadi. Tapi itu kategorinya sudah pelecehan seperti itu. Mungkin benar ya seperti yang pernah disampaikan Allegra tuh ya, bahwa dan memang statistik menunjukkan laki-laki yang feminin itu adalah target bullying yang sangat tinggi dan target pelecehan
termasuk pelecehan seksual. Betul. Dan lagi-lagi terkonfirmasi karena waktu itu kan masih status laki-laki feminin kan. Yap, SMA aku masih status Iya. masih feminin, Iya. masih laki-laki. Iya, laki-laki begitu. feminin, ya. Laki-laki feminin dengan celana sekolah cut bray gitu kan dulu kan di Tahun sekolah. berapa tuh ya? 9 Aku 96. 96 ya SMA. Iya, celana Iya, cutbray lah ya. terus sekolahku celananya cut bray begitu dengan bajuku yang ya bisa dikatakan andro mungkin ya. Oke. Begitu loh. Jadi punya baju seragam sendiri walaupun sama sekolah kecuali hari Senin karena hari Senin harus mengikuti aturan standarnya begitu loh. Nggak boleh hari-hari lain boleh. hari lain bukan boleh tapi namanya juga ikut preman ya. Enggak lah, anak Gaul. remaja lah ya Betul. sedang proses itu ya. Begitu. Tapi ya aku enjoy karena teman-temanku 99,9% adalah perempuan. Oke. Begitu loh ya. Jadi mereka manggil aku bilang begini, "Masa ya kamu pakai celananya begini? Kayak kita dong." Begitu loh. Pakai rok dong, bilang gitu kan. Ya nggak mungkin lah pakai rok, begitu kan. Nah, akhirnya aku pakai celana cut bray, bajunya andro, begitu ya suka-suka lah. Oke. Jadi itu ternyata SMA bukannya berkurang bulian tapi malah makin parah. Makin gitu. parah. Bagaimana Mbak Lisa yang waktu itu sebagai target bulian makin parah bahkan sudah mengarah kepada pelecehan seksual mengatasinya adalah aku ya memang aku harus karena apa namanya aku menganggap itu adalah bukan bullying saat itu. Kalau aku anggap bullying mungkin secara psikologis akunya rusak, hancur begitu ya. Tapi aku anggap ini adalah pembelajaran hidup begitu loh. Pernah lapor guru nggak? Pernah lapor guru tapi lebih tepatnya adalah curhat sama guru BP ya begitu loh. Terus guru BP Iya. sikapnya? Guru BP pasti ada tindakan seperti itu. Alhamdulillahnya, bersyukurnya guru BP itu ada tindakan seperti itu. Ini yang menolong ya meskipun kecil tapi sikap guru PP yang menunjukkan keberpihakan kepada korban itu akan sangat menolong. Oke. Sampai kemudian lulus dong. Ya lulus, survive dari bullying, lulus SMA. Tapi dengan catatan lagi Mbak, di SMA tersebut bullyingku berkurang karena aku berprestasi. Oh oke, Begitu ya karena siswa berprestasi. Siswa berprestasi. Jadi bullyingku berkurang gara-gara berprestasi. Ditambah lagi waktu itu aku bukan hanya sekolah saja Mbak, tapi aku sambil kerja. I see. Ya. Kerja apa? Waktu itu aku kelas 1 SMA aku kos. Kelas 2 SMA aku memutuskan bahwa aku harus bantu orang tua karena orang tuaku adalah seorang petani. Begitu. Kalau ngirimin aku terus, kayaknya nanti adikku nggak minum susu. Karena aku punya adik kecil baru lahir, begitu loh. Jadi aku harus bukan memutuskan, tapi mungkin rezeki dari Tuhan ya, begitu. Jadi ada tetangga kos punya anak, akhirnya singkat kata aku jadi guru les. Dan aku punya penghasilan dan aku di situ bullyingku berkurang karena aku punya penghasilan dan aku berprestasi. Nah, disitulah aku dilihat lah sama sekolah bahwa aku juga menonjol kok. Aku punya sisi yang menonjol begitu loh. Walaupun aku di mata mereka adalah jelek gitu kan. Lain beda gitu ya. Tapi aku ada yang menonjolnya. Salah satu adalah prestasi. Oke. Beruntung ya Mbak Lisa pada waktu itu dengan gender laki-lakinya yang feminin itu dia cerdas, berprestasi. Kemudian karena berprestasi lalu akhirnya dapat pekerjaan sebagai guru les tadi. Akhirnya berpenghasilan sendiri. 4 faktor ini yang kemudian membuat posisi Mbak Lisa menjadi sedikit lebih di atas angin sehingga teman-teman yang mau membuli itu ibaratnya malu. Bisa ya kalau nggak malu minder. Bisa ini ya di apa sih? Diseleding balik sama Mbak Lisa. Betul. Sombong. Ya, berani-berani lu ngebully gue, lihat dong prestasi gue, kerjaan gue dan seterusnya. Dan dengan gaji sendiri bisa dong beli sesuatu yang mungkin teman-temannya nggak bisa beli. Kali ya. Jadi aku waktu itu sekolah bukan dikirimin sama orang tua, tapi aku malah ngirim orang tua. Begitu. Dan itu yang bikin orang tuaku itu bisa dikatakan semakin sayang sama aku, begitu loh ya. Kalau sisi feminin itu dari kecil, gitu loh ya. Tapi sampai SMA mereka menganggap bahwa ya sisi femininnya ya memang dari sananya, begitu loh ya Mbak.
begitu. Tapi itu aku belum nunjukin bahwa siapa aku belum. Iya, oke. Ya saya percaya hampir semua teman-teman yang sharing itu yang transpuan itu ya merasakan sisi femininnya sejak kecil gitu. Bagaimana sikap orang tua ketika melihat anak lakinya feminin, apalagi orang tua petani? Nggak kebayang saya. Apakah orang tua memarahi atau memarahi ketika aku SD, SMP ya pastinya. Tapi di saat SMA, aku sudah SMA, marahnya beliau itu mungkin sudah bosen kali ya Mbak. Begitu, sudah bosen marahin begitu lah ya kan. Tapi dimarahin juga nggak berubah gitu tidak berubah. ya. Jadi ibaratnya mungkin wis batu kali ya. Begitu. Tapi memang namanya faktor psikologi itu kan memang ini bukan penyakit loh Mbak. Jadi tidak bisa disembuhkan atau tidak perlu disembuhkan. Tapi kan banyak orang tua nggak paham. Ya betul. Kan? Tapi aku bersyukurnya adalah keluarga yang mungkin mereka walaupun mereka kami tinggal di desa, tapi mereka adalah sebelumnya adalah tinggal di Jakarta. Gitu. Jadi mereka wawasannya cukup luas. Iya, saya kira mungkin tadi ada faktor tinggal di Jakarta, tapi saya juga mau bilang banyak juga orang yang tinggal di Jakarta pendidikan tinggi, tapi susah menerima anaknya yang mengalami gender dysphoria gitu ya, entah transpuan, entah translaki itu susah gitu. Karena mungkin kurang traveling, Mbak. Nah, bapaknya, ibu saya traveling ala wong deso. Begitu. Jadi banyak sering ketemu dengan orang. Jadi di sana banyak belajar tentang orang. Gitu loh. Jadi ibuku itu walaupun di desa bukan hanya bertani aja, ibuku juga punya usaha salon waktu itu kecil-kecilan ala desa. Ala desa, bapakku juga punya bengkel sepeda ontel ya Mbak, bukan sepeda motor gitu ya. Karena tahun itu ya, begitu. Terus sering ketemu orang juga. Jadi ya itulah. Tapi saya kira faktornya di sini menurut saya juga ada faktor bapak ibunya Mbak Lisa memang sepertinya orang yang terbuka gitu ya. Jadi poin itu menurut saya sangat penting, keterbukaan orang tua gitu. Exposure kepada orang-orang luar, kepada dunia luar itu adalah faktor tambahan gitu. Bahwa pada dirinya terbuka menerima anaknya. Sampai kepada akhirnya lulus SMA, terus kuliah. Melakukan transisi gender itu kalau mulai mengekspresikannya kan SMA nih. Tapi melakukan SMA itu baru dandan tipis-tipis. Oh, SMA dandan tipis-tipis. Lulus lebih merdeka. Lulus lebih merdeka karena aku hijrah lagi, kota lebih besar lagi, ke provinsi. Di Pekanbaru. Ya, di Pekanbaru. Dan aku di kampus negeri, begitu kan. Di sana aku bisa dandan bukan tipis-tipis tapi tebal kali ya. Karena dulu kan belum pakai maskara. Lebih maksimal lah dandannya ya. Lebih maksimal, belum pakai maskara, tapi ya dandannya masih ala-ala remaja lah. Iyalah. Gitu. Karena masih umur baru 17 tahun kan? Iya. Jadi waktu kuliah udah lebih merdeka ya, dandan lebih maksimal gitu. Tadi di kuliah di kampus negeri di Pekanbaru ya. Fakultas apa Mbak? Psikologi ya? Aku ambil psikologi. Psikologi, oke. Berarti kuliah udah dendong full ya? Tapi bukan berarti bullying selesai. Oh ya? Bukan berarti bullying selesai. Jadi aku kuliah itu ya justru bullying karena di lingkungan aku cukup religius, begitu kan? Cukup religius, jadi mereka mengatasnamakan agama. Tapi di situ aku justru semakin usiaku semakin dewasa, tapi justru aku malah give up. Dan kuliahku tidak selesai. Karena usia 17-18 itu dibanding waktu dulu usia 15 lebih dewasa. Tapi sebetulnya itu juga masih usia rawan gitu ya. Usia sedang betul-betul mencari siapa diri aku. Iya, jadi. Dan saat itu aku juga belum menemukan jati diri aku Mbak. Di saat kuliah itu aku juga belum menemukan who I am. Dan aku juga nggak tahu gitu loh. Meskipun sudah dandan, meskipun tadi masih belum yakin. Jadi belum aku yakin. Ini laki, perempuan, atau waktu itu udah mulai naksir-naksir cowok.
Cowok? Sudah. Udah. Dari SMA sebenarnya sudah naksir cowok. Jadi sebenarnya apa namanya itu pelecehan seksual itu dilakukan justru bukan sama orang yang aku suka, tapi justru malah sama orang lain. Begitu loh. Orang lain yang notabene aku aku tidak suka gitu loh. Begitu. Tapi memang tidak terjadi hal-hal itu. Tidak. Usaha berupaya melecehkan, melakukan pelecehan gitu. Oke. Jadi kalau dibuat grafik tuh SMP, dari SD, SMP, SMA, kuliah grafiknya begini ya, grafik bullyingnya. Harusnya itu di saat, ya betul. Naik kan, ya naik nah, gitu. Tapi akunya malahan down, itu justru malahan ketika aku lulus SMA. Kenapa? Padahal SMA tadi sangat tough, sangat strong. Harusnya itu biasanya di SMA itu yang apa ya namanya, yang bullyingnya tinggi ya. Ternyata belum selesai. Oke, tadi waktu SMA yang strong poinnya yang membuat Mbak Lisa strong adalah prestasi dan kemandirian ekonomi. Nah, ketika kuliah kenapa down? Apakah prestasi menurun atau mungkin apa? Karena aku semakin jauh dari keluarga, dan itu adalah aku bertemu dengan komunitas baru, teman baru, kultur baru, dan aku di situ akunya mungkin karena gunung es seperti ya Mbak ya, mungkin ya gunung es, jadi akunya justru malah mencairnya di saat kuliah, begitu loh. Jadi aku give up di sana dan bersyukurnya aku dapat pekerjaan dan aku putuskan aku untuk bekerja saja. Give up di semester 4. Sebelum cerita, saya akan tanya tentang pekerjaan, tapi sebelum cerita pekerjaan, bullying yang paling tinggi selama kuliah itu datang dari mana? Teman-teman kuliah atau dosen atau sama aja semuanya? Sama aja. Sama aja. Artinya dosen juga termasuk yang membuli ya. Dan ini memprihatinkan ya. Guru, dosen yang harusnya lebih paham, tapi ternyata dalam banyak cerita, banyak kasus justru menjadi sumber bullying yang membuat orang sekuat Mbak Lisa itu memutuskan, oke, I give up gitu. Akhirnya lamar kerjaan. Akhirnya aku lamar pekerjaan. Sebelum aku give up itu justru yang bikin aku itu terhibur itu adalah karena pekerjaan, dan aku diterima di pekerjaan tersebut, begitu loh. Ya kan? Jadi sambil kuliah tadi ngelamar kerjaan. Lamar kerja. Saya ini dong curious, ngelamar kerjaan sebagai gender laki-laki atau gender perempuan? Saat itu genderku masih laki-laki. Gender laki-laki, tapi kan sudah dandan nih, artinya sudah dandan, tapi tapi itu masih andro. Masih andro ya. Begitu loh. Jadi 75% itu adalah feminin, 25% itu adalah maskulin. Teman-teman tahu andro ya, artinya orang yang berpenampilan andro kayak aku tuh kategorinya andro. Jadi ada aspek femininnya, tetapi dia tidak full ke arah feminin. Jadi masih kalau sebagai transisi dari gender laki ke gender perempuan itu agak aman gitu ya, karena agak netral gitu. Jadi waktu ngelamar kerjaan dengan ekspresi gender andro. Yap. Kerjaan apa? Di salah satu hotel bintang 4 di sana. Ngelamar sebagai front desk. Sebentar. Meskipun tadi penampilannya andro, tapi kalau front desk, jadi yang ketika ngelamar front desk dengan ekspresi gender andro, tapi dengan membawa identitas gender, secara resmi gender laki-laki, tapi yang dibawa apa dong? Tapi di situ dituntut penampilannya untuk merubah penampilan. Ketika kamu nanti diterima, syaratnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu. Kamu mau yang mana? Yang laki atau perempuan? Ya aku pilih yang perempuan dong Mbak, karena aku merasa aku perempuan kan. Ini menarik ya, ini menarik. Artinya saya kira pertanyaan option yang diberikan oleh pihak hotel itu membuka opsi untuk Mbak Lisa menentukan. Prosesnya cukup panjang juga sih Mbak. Proses cukup panjang. Interview sama HR juga pasti kan juga panjang begitu loh ya kan. Nah, tapi ya singkat kata, jadi aku milih bahwa ya aku mau jadi diriku sendiri. Diterima syukur, tidak diterima pun tidak apa-apa. Mungkin belum rezeki aku di sini.
Jadi Ya, terbuka tapi- sejak awal ya. Iya, bersyukurnya Ini aku KTP diterima. saya, identitas gendernya X, tapi look penampilanku identitas gender Y. Kira-kira bagaimana gitu. Saya yakin ketika diterima tentu karena memang dilihat punya kompetensi untuk pekerjaan itu. Tapi kan faktanya di banyak tempat itu orang punya kompetensi pekerjaan, tapi karena identitas gender di KTP dengan ekspresi gendernya berbeda, lalu kan kemudian sorry gitu. Tapi jadi di sini saya mau mengapresiasi pihak hotel yang tadi memberi opsi tadi. Tentu saya bisa lihat itu diterima karena kompetensi yang dipunyai, yang dilihat. Aku berusaha semaksimal mungkin. Yang namanya kita mau ngelamar kerja, kita kan jual diri ya Mbak. Ya kita keluarkan semuanya. Keahlian kita, Ya, itu dilihat. ahlinya apa. Begitu. Kalau paper bisa aja orang nulis. Ya. Begitu loh. Tapi ya inilah aku, inilah ahliku di sini. Begitu loh. Ya kan? Oke, singkat kata akhirnya diterima di Hotel Bintang 4 tadi Selama sebagai 2 tahun. front desk 2 tahun atau 1 tahun di front desk, 1 tahun aku di sales. Oke. Kayaknya di sales ini yang membawa kepada karirnya sekarang sebagai seorang sales senior manager yang sukses. Oke, tapi itu simpan dulu ceritanya. Lanjut dulu cerita kerja di hotel kemudian. Setelah di hotel, aku merasa adalah aku harus mencoba new experience. Begitulah ya kan. Bukan berarti kamu artinya kamu nggak puas dong di situ, bukan. Tapi adalah mumpung umurku baru masih muda, gitu loh ya. Berapa 19 tahun? 20? 20, kurang lebih 21. 21. Masih muda banget 21, ya. jadi mumpung usia muda, jadi aku itu harus mencoba pengalaman baru, begitu. Dan aku bersyukurnya adalah ketika aku di hotel, aku ketemu banyak orang, dan disitulah aku bisa dikatakan di hire aku sebagai personal assistant. Di sini mungkin ya satu kunci yang saya mau sebut dari Mbak Lisa ya, dia nggak sebutkan tapi saya tarik gitu, yaitu bahwa justru Mbak Lisa tadi mengatakan bukan nggak puas sih, tapi saya mengatakan sebaliknya, justru disitulah jangan mudah puas dengan hati. satu posisi. Betul. Gitu ya. Jadi selalu cari sesuatu yang more challenging itu kan. Iya. Meskipun di hotel tadi nyaman, hotel bintang 4, punya kesempatan berkarir, tapi kemudian I need something more challenging. Sebenarnya Mbak, sebelum aku kerja di hotel, aku juga ditawarin kerja di kampungku. Begitu loh ya kan, karena kampungku waktu itu sudah ada kebun kelapa sawit dan aku tuh ditawarin sebagai staff di sana, begitu. Tapi kenapa ditolak? Ibuku bilang begini, kamu ngapain kerja jauh-jauh? Mendingan kamu kerja di sini aja, ketemu sama adikmu, sering-sering ketemu, Di sama kampung orang tua tuh ya sering maksudnya. ketemu. Tapi aku bilang, aku masih muda. Aku bertanya lagi sama Umi, gitu kan. Kenapa dari Jakarta transmigrasi ke Riau? Jawabannya apa? Sama kan, cari pengalaman hidup kan? Sama, aku juga sama. Itu salah satu alasan orang tuaku mengiyakan, membolehkan aku untuk sekolah keluar kota dan bekerja di luar kota. Nih ya, untuk teman-teman orang tua di sana, beri kesempatan anak-anaknya untuk berkarya, exploring the world, ya, mengeksplor dunia. Dan untuk yang muda, selagi masih umur muda, explore the world, jangan hanya berkutat di kampung kandang sendiri, aja. di kandang aja.